Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kami no Minjo Shirusekai. Sebelum mulai season 3-nya, supaya nyambung kita bacain opanya dari season 2 terlebih dahulu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di suatu hari yang sangat panas, Chihiro dan teman yang satunya menunggu Ayumi dan Elsie untuk berlatih band bersama. Tak lama si Ayumi datang, tinggal si Elsie aja nih yang nampak lama. Chihiro melihat lirik untuk latihannya nanti. Tak lama Elsie datang karena mereka gak mau lama-lama. Mereka langsung berangkat. Lalu mereka latihan di sebuah studio. Mereka membawa makanan yang mubazir. Karena kagak boleh dimakan di situ, akhirnya mereka memutuskan buat latihan aja. Tak lama setelah itu, mereka selesai. Miyako merekam semuanya. Pasti dengerin, hancur teman-teman. Padahal sebelumnya udah pede banget. Elsie komplain karena suara gitarnya kagak kedengeran. Ternyata gitarnya kagak dia colok dong. Mereka harus banyak latihan lagi, terlebih anggotanya pada sibuk semua. Terus Elsie menyarankan untuk mengajukan membuat klub musik ringan di sekolahnya. Akhirnya yang lainnya pun setuju. Tapi sayangnya kagak boleh sama Kodama Sensei. Karena bentar lagi ujian, jadi Kodama menyuruhnya buat belajar. Walaupun mereka serius, tetap aja Kodama tidak setuju. Kodama mau menyetujui kalau nilai ulangan bahasa Inggrisnya 100 semua. Auto mundur semuanya. Setelah itu mereka terus berpikir apa yang harus mereka lakukan lagi. Tak lama datang seseorang yang ternyata itu Kanon-chan. Dia mau ikutan tes. Kanon melihat mereka membuat sebuah grup band, tapi Chihiro nampak malu mengakuinya. Terus Kanon memberitahu kalau nanti Kanon bakalan tampil di sekolahan itu. Dan tiba-tiba aja si Chihiro juga mau tampil saudara-saudara, lalu Kanon pergi. Rekan yang lainnya merasa aneh dengan omongan Chihiro yang terlalu berani itu. Dia mengatakan itu karena dia mau seperti si Kanon-chan bisa terkenal. Alhasil mereka dukung dan langsung menerima tantangan untuk mendapatkan nilai 100 dari ulangan bahasa Inggris. Cuma pas balik ke kelas mereka bingung kembali gimana caranya dapat 100. Di sisi lain Elsie menyeret si Katsuragi. Kanon pun melihat itu. Ternyata Katsuragi dibawa ke kelas yang ada Ayumi dan Chihiro-nya. Elsie meminta Katsuragi mengajarkan mereka bertiga buat ujian bahasa Inggris nanti. Kedua cewek itu kagak setuju, begitupun Katsuragi. Karena Elsie memaksa, akhirnya dia mau mengajarinya dalam 1 jam aja. Katsuragi menulis soal yang akan muncul di ulangan nanti. Mereka harus hafal. Kalau benar semua nilainya bakalan 90. 10 lagi Katsuragi bakalan mengajarkan secara sendiri-sendiri. Mereka langsung nulis. Lalu dimulai dari si Ayumi. Dikasih tahu ini dan itu. Tak lama si Kanon datang. Katsuragi kaget. Terus dia menanyakan kembali apa ingatan mereka benar-benar hilang. Katanya sih iya. Akhirnya Kanon ikutan belajar di situ. Mereka lanjut belajar. Setelah si Ayumi, Katsuragi mengajari si Chihiro. Yang nampak mereka jadi rada canggung gitu. Sesudah dia selanjutnya Kanon. Dia menanyakan apa mereka pernah ketemu. Katsuragi bingung di situ. Dia menjawab kalau si Kanon mungkin salah orang. Karena sudah 1 jam Katsuragi pergi dari situ. Tak lama si Miyako datang yang baru pulang habis beres bimbel. Mereka lanjut belajar. Singkat cerita sesudah ujian nilai mereka 100 termasuk si Kanon. Kecuali si Elsie yang dapat 4. Mereka gagal buat bikin klubnya, tapi pas ke kantor, Kodama menyetujui mereka membuatnya. Karena dia terlihat senang melihat nilai si Katsuragi kagak 100. Katsuragi merasakan kalau cewek-cewek itu belum hilang ingatannya. Grup band Chihiro mulai latihan di ruangan klubnya yang baru. Nama bandnya 2B Pencil dan nambah 1 anggota lagi. Setelah ujian, kabar baik buat Katsuragi. Saatnya buat liburan musim panas. Dia bisa bermain game secara puas. Kebetulan si Elsie juga kagak ada di rumah. Tapi pas dia mau beli game, emaknya kedatangan tamu, yaitu orang yang dulu tetanggaan. Cuma di situ Katsuragi kagak ingat sama sekali. Apalagi anaknya yang bernama Tenri itu. Dia tidak ingat sama sekali. Pas dia mau pergi, datang juga si Elsie.
yang baru pulang. Mimpi buruk buat Katsuragi. Ketika Elsie berkenalan, tiba-tiba jepitan dia berbunyi, pertanda ada kakek Tama. Setelah mereka pulang, Katsuragi dimarahi oleh emaknya. Karena udah kagak sopan, ternyata mereka dulunya satu SD dengan Katsuragi. Katsuragi emang kagak ingat sama sekali. Alhasil dia pergi beli kaset game. Si Elsie pun mengikutinya. Katsuragi kagak peduli dengan kakek Tama yang udah ada di tubuh si Tenri. Katsuragi mengatakan kalau Tenri itu jauh dari kata teman kecilnya. Tak lama setelah diomongin, Tenri ada di atas dan langsung mendorongnya. Katsuragi langsung mengejar si Tenri, terus dia ngomong kalau dia sakit hati. Udah datang jauh-jauh ke rumahnya, tapi Katsuraginya malah begitu. Padahal Tenri mau minta tolong, dan tiba-tiba aja si Tenri terjun. Tapi tidak terjadi sesuatu. Tenri lagi diincar iblis lain yang bernama Norasan. Di sisi lain, Katsuragi terus dipaksa buat nangkep itu kakek Tama. Katsuragi sudah menduga kalau si Tenri punya kepribadian ganda. Setelah dicek sama Elsie, ternyata Tenri udah ada yang ngatasin, yaitu Nora. Dia ngerebut wilayahnya si Elsie. Elsie khawatir. Di sisi lain, Tenri masih memikirkan hal tadi dan mengobrol sama dirinya sendiri. Dia yakin kalau Katsuragi bakalan ngebantuin dia. Pas dia lagi di sisi laut dan mau pulang juga, tiba-tiba datang budinya si Nora dan si Noranya sendiri. Di situ Tenri diberikan penjelasan panjang lebar tentang kakek Tama yang ada di tubuh manusia. Terus si Nora ngecek orang yang telah membuat hati si Tenri kosong. Tenri menunjukkan foto si Katsuragi. Nora memberi pilihan cinta atau benci sama Katsuragi. Karena tidak keduanya, Nora bakalan ngebunuh si Katsuragi. Di sisi lain, Elsie menjelaskan tentang si Nora. Tak lama si Tenri datang mengagetkan si Katsuragi. Dia menyuruhnya untuk hati-hati, tapi Nora keburu datang dan langsung membawanya. Badinya menyuruh ke tempat yang tadi. Katsuragi diikat begitu, tapi Elsie bilang kalau itu badinya dia. Alhasil dia mau menyakiti si Katsuragi lebih. Dia menampilkan orang yang ada di pikirannya, dan orang itu ternyata Yokyun yang ada di game. Nora langsung memberikan mimpi suram kepada Katsuragi yang membuat dia sangat marah dan mengejar si Nora tanpa ampun. Cuma dia pingsan duluan, Nora pun pergi. Si Tenri yang tadinya mau pulang kagak jadi, mau melindungin si Katsuragi. Di sisi lain, Nora siap-siap buat ngebunuh si Katsuragi. Ketika Katsuragi berjalan, dia diikat sesuatu. Terus Tenri mengajak untuk ke teater, lumayan buat mereka sembunyi. Terus Katsuragi menyuruh Elsie untuk mencari kakek Tama. Supaya si Nora kagak ngincer kakek Tama yang ada di tubuh si Tenri. Karena dia kagak punya, Elsie mau nanyain ke si Hakua. Liburan si Katsuragi jadi terganggu lagi. Tenri sibuk mengobrol sama dirinya sendiri karena dia kagak berani ngobrol sama si Katsuragi. Katsuragi menyuruhnya untuk lebih pede lagi dan tidak mengandalkan kakek Tamanya itu. Lagian si Katsuragi juga kagak ingat sama si Tenri, tapi Tenri ingat semua tentang Katsuragi. Lalu Tenri mengajak si Katsuragi ke sebuah ruangan rahasia. Di situ Katsuragi keinget sesuatu pas waktu dia bocil. Di sisi lain, Nora siap-siap nyari si Katsuragi. Sedangkan Katsuragi menyusuri lubang tersebut sambil ia mengingat-ingat tempat tersebut. Lalu diceritakanlah pas mereka bocil. Pas kunjungan belajar, Katsuragi sibuk sama gamenya, terus dia diganggu sama gurunya. Alhasil dia pindah ke tempat sebuah kapal. Namun tiba-tiba kapal tersebut terbawa arus. Di situ Katsuragi masih terlihat santai. Nah, di kapal itu ada si Tenri. Dia merasa kagak punya teman. Setelahnya, Katsuragi mencari cara supaya bisa pergi dari tempat tersebut. Karena dia berada di tengah laut. Pas di bawah, dia menemukan sebuah goa. Alhasil dia ke sana. Awalnya cuma Katsuragi aja, tapi karena Tenri takut, alhasil dua-duanya masuk. Lalu menggunakan penerangan game milik si Katsuragi. Gameじゃよくある光景だ。ゲーム一つクリアしちゃってた。Setelah lama berjalan, Katsuragi udah muak, guanya besar banget. Begitupun si Tenri yang menangis karena gelap dan juga dia kelaparan. Karena barang bawaannya di pantai semua, alhasil Katsuragi memberikan bekalnya dia.
Dia mah cukup dengan game aja. Tenri bilang kalau Katsuragi itu orang yang kuat, bisa kagak peduli ocehan orang lain dan juga bisa ngobrol sama orang lain. Gak kayak si Tenri. Tak lama pas mau makan, gamenya si Katsuragi baterainya habis semua, diikuti dengan gempa. Ketika mau beranjak, Katsuragi ketimpa batu, jadi pingsan. Ternyata itu bukan gempa, melainkan segerombolan kakek Tama. Mereka berdua diserang, cuma kagak ada yang bisa masuk. Dimulai dari situlah si Tenri menemukan kepribadian gandanya, yang mana dia ditolong oleh sebuah cewek bermuka rata, yang masuk pada tubuhnya si Tenri supaya bisa kabur. Pas dirasuki, Tenri jadi bisa kabur dan muncul di sebuah teater itu. Kakek Tamanya pun berterbangan kemana-mana. Terus Katsuragi menanyakan kembali kalau dalam tubuh Tenri itu kakek Tama apa bukan. Cuma dia kagak ngerti apa itu kakek Tama. Alhasil sama Katsuragi dijelaskan. Katanya dulu mah diberi nama Weiss. Tenri berbeda dengan kakek Tama. Malah dia adalah orang yang menyegel kakek Tama. Tak lama ada Shinora yang tahu keberadaan si Katsuragi. Tenri langsung menghajarnya dengan batu, sedangkan mereka berdua kabur. Ternyata gua itu tidak menyambung ke sarang kakek Tama, melainkan ke sebuah pantai. Lalu Tenri memberikan kakek Tama yang dia tangkap. Alhasil Katsuragi mempunyai sebuah ide. Pas mereka ke kapal, datang si Elsie yang meminta maaf kagak bisa bawa kakek Tama karena pada kagak punya. Katsuragi langsung memberikan kakek Tama yang dikasih Tenri dan dikasih tahu rencananya. Tenri pun ikut bagian. Tak lama rencananya tersebut dijalankan. Nora udah mulai mendekati mereka. Katsuragi mengaku kalau Tenri dan Katsuragi itu sebenarnya tidak saling membenci, melainkan saling cinta. Tapi Tenri merasa kurang nyaman. Nora meminta Katsuragi cara mengeluarkan kakek Tamanya seperti apa. Lalu Tenri mengatakan apa yang pengen dia sampaikan. Sampai akhirnya Katsuragi mengkisenya. Elsie langsung membuka kakek Tamanya, jadi seakan-akan kakek Tamanya itu keluar dari tubuh si Tenri. Rencana tersebut berhasil teman-teman. Lain kali Tenri bakalan cerita tentang penyegelan kakek Tama kepada Katsuragi. Sesampainya di rumah, Tenri pindah rumah guys, jadi tetanggaan kayak dulu lagi. Kayak mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mata nih, bye-bye.